Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita kembali. Saya ingin ke Dr. Monica. Dok, tadi kita sudah mendengarkan catatan-catatan penting dari Pak Diki begitu ya. Apakah kemudian nanti Indonesia setelah mengetahui fakta ini, tentunya kita apresiasi juga penemuan ini. Apakah kan ada lapisan-lapisan pengetatan pengamanan bagi warga negara asing maupun Indonesia yang masuk ke Indonesia, ataukah justru mungkin kebijakan buka tutup bandara Indonesia, bandara internasional akan diberlakukan kembali? Ya, tentu ini situasi yang dinamis ya, Mbak. Dan saya setuju dengan Pak Diki Budiman bahwa situasi ini perlu terus dikaji ulang, diperhatikan bagaimana dampaknya dan apa konsekuensinya dengan kebijakan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya Mbak dan Mas memperhatikan begitu ya, sebelumnya kan di Indonesia itu pelaku perjalanan internasional itu hanya disarankan untuk ini ya, karantina di rumah masing-masing gitu ya. Walaupun sebelum berangkat juga diminta untuk membawa tes gitu ya, hasil tes. Lalu kemudian disuruh untuk karantina mandiri di rumahnya masing-masing gitu selama 14 hari. Nah memang setelah meninjau seperti tadi ya, sarannya untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, kami melihat bahwa ya ini sangat mungkin orang-orang tidak menjalankan karantina mandiri selama 14 hari dengan disiplin gitu. Jadi mungkin ya dianggap bebas lah begitu ya, dan orang bisa kemudian jalan kemana-mana walaupun dia adalah pelaku perjalanan internasional. Nah, oleh karena melihat bahwa kebijakan tersebut kurang efektif, dan juga waktu itu saya ingat kira-kira di bulan Desember itu ya mulai merebak, kemudian masalah virus varian baru dan lain sebagainya. Jadi Indonesia memutuskan untuk memperketat pintu masuknya, saya bilang gitu ya, dengan lapisan-lapisan yang tadi saya bilang. Juga ada negara-negara yang waktu itu di-ban juga ya, dilarang untuk masuk ke Indonesia. Jadi saya pikir saya setuju bahwa COVID ini adalah situasi yang dinamis dan tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji ulang kebijakan yang memang sudah ada begitu. Oke. Lalu Dok, tadi Ya, Dok, tadi kalau misalnya Anda menyebutkan bahwa kondisinya kan kebijakan ini diterapkan karena kondisi di lapangan sangat dinamis begitu ya. Kalau dinamis dalam artian apa? Dalam konteks apa ini? Apakah dalam periode tertentu atau karena aktivitas tertentu dan lain sebagainya, Dok? Yang saya maksudkan tentu berbagai faktor ya. Tentu pertama secara epidemiologisnya, bagaimana perkembangan ya kasus begitu ya di seluruh dunia begitu. Kayak misalnya tadi saya kasih contoh, ternyata ada virus varian baru dan virusnya bisa menyebar dengan lebih cepat, dan kemudian pemerintah Indonesia merespons hal itu gitu. Dan juga mungkin bisa dengan faktor-faktor yang lain ya, tadi yang seperti Mas sebutkan, apakah mungkin pada waktu-waktu tertentu ada lonjakan penumpang atau apa, itu menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan. Mungkin saya ingin ini kali ya merespon tadi satu hal tentang 5 hari karantina. Itu jadi kenapa kemarin itu dipilih oleh angka 5 gitu ya, angka 5 hari ini sebetulnya melalui proses diskusi yang cukup panjang juga gitu ya, tidak hanya oleh dari sisi pemerintah tetapi juga dengan stakeholder terkait, termasuk para ilmuwan juga ya dalam mengambil keputusan ini. Jadi kenapa angka 5 hari itu diambil? Karena 5 hari ini adalah median ya dari masa inkubasi dari COVID-19 itu sendiri. Artinya paling banyak orang itu kalau terkena COVID muncul gejalanya itu kurang lebih di hari kelima begitu, sejak seseorang itu terpapar. Dan Indonesia pun melakukan tes PCR ya, tes PCR di pintu masuk ini, sehingga seharusnya diuji saat ketibaan dan di hari kelima itu harusnya terbaca begitu ya, atau sebagian besar hampir 100% orang seharusnya yang kalau misalnya memang dia positif gitu di dalam masa inkubasi itu harusnya dia terbaca gitu melalui tes PCR tersebut. Kami juga melihat benchmarking negara lain begitu ya. Jadi setahu saya Inggris pun memberlakukan hal yang sama gitu, 5 hari karantina untuk pelaku perjalanan internasional. Tapi sekali lagi ini adalah situasi yang dinamis dan tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang juga pemerintah bisa kemudian memperketat kebijakan ini atau mungkin melonggarkan. Tapi saya pikir mungkin belum waktunya kalau untuk melonggarkan ya, tapi lebih ke memperketat, itu bukan sesuatu yang mustahil.
Ya, ini sedang dibahas pengetatan bagaimana nanti kajiannya. Kita ke Pak Diki, apakah sebenarnya kemudian hal ini kan bisa saja terjadi dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Kalau Anda melihat di Australia, apakah kasus ini juga terjadi, ada warga negara asing maupun warga negara Australia yang masuk ke Australia, namun ternyata terpapar? Ya, terdeteksi. Nah, itulah sebabnya kenapa saya usulkan karantinanya harus minimal 10 hari. Malaysia itu 10 hari. Ya. Singapura saya lupa apa, tapi tidak 5 hari. Nah, saat ini untuk di Australia 14 hari sebetulnya, bukan 10 hari. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tidak bisa mengandalkan yang PCR hasil tes negatif yang dibawa itu. Karena sebenarnya misi ataupun semangat dari PCR sebelum datang itu sebetulnya dia tidak terlepas dari dia harusnya tidak kemana-mana dalam 5 atau 1 minggu sebelum pergi itu sebetulnya ya. Jadi dia tuh harus kombinasi dia tidak kemana-mana, tidak lebih banyak stay at home, kemudian juga terus melakukan perilaku kalau kita ya 5M-nya lah gitu. Termasuk nanti di 3 hari sebelumnya dia tes, 1 atau 3 hari sebelumnya dia tes. Jadi ini tidak berdiri diok bebas kemana-mana kemudian 1-3 hari sebelum pergi terus tes. Nah ini yang salah kaprah gitu. Sekarang ini yang sedang sekali lagi saat ini beberapa negara maju sedang melakukan review ini untuk memastikan apakah sebelum pergi nih mereka kalau ini harus di rumah ini baru nanti testing sehingga potensi yang tadi periode jendela itu diminimalisir. Tentu tidak ada sistem yang 100%, tapi semakin banyak lapisannya tentu semakin bagus. Nah, terima kasih tadi Dr. Monica mengingatkan tentang strain baru. Nah, ini juga yang saya sampaikan pada pemerintah bahwa dari 1000-an kasus ini, apalagi ini bulan Desember kan. Nah, Desember, saya kira ini harus juga dilihat genomic sequencing-nya. Nah, karena ini positif nih orang yang masuk ini. Bahkan yang saya usulkan pada saat itu bukan hanya Desember, bahkan pada November sekalipun, yang awak pesawat yang datang, terutama kalau di November dari 3 negara itulah, atau minimal Inggris dan Afrika Selatan, itu kita lihat apakah dia positif itu membawa strain baru atau tidak. Nah, apalagi yang 1000-an ini. Ini jadi ada tindak lanjutnya lagi, bukan hanya mengetahui positifnya, tapi pastikan ini bawa strain baru atau tidak. Ini yang harus dilakukan saya kira. Setidaknya karena kan yang di dalam negeri kita belum memadai sekali. Jauh dari memadai untuk surveillance genomiknya. Nah, ini kita perkuatlah di pintu masuk. Karena untuk melindungi negara ini supaya tidak ditambah bebannya dengan ancaman strain baru. Baik. Terima kasih Pak Diki, Dr. Monica sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu.